Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tajidik Nomerjana dengan nomor induk mahasiswa 9312163119 akan mereview makalah dari kelompok 13 yang berjudul Pendampingan dan Penanganan Perkara Pidana. Yang di makalah ini terdapat ada dua pembahasan. Yang pertama ada perkara pra peradilan dan yang kedua ada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perkara pra-peradilan. Yang pertama ada pengertian pra-peradilan. Dalam pra-peradilan yang juga dalam penegakan hukum merupakan sebagai lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri. Dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri. Dengan demikian, pra-peradilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari pengadilan negeri. Administrasi justisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri dan di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri. Tata laksana fungsi justisialnya merupakan bagian dari fungsi justisial. Pengertian pra-peradilan disebutkan pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Lalu yang kedua ada peranan pra-peradilan. Peranan pra-peradilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum. Dalam negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu yang pertama ada kepastian hukum, yang kedua kemanfaatan hukum, yang ketiga keadilan hukum, dan yang keempat jaminan hukum. Yang nomor 3 ada tujuan pra-peradilan. Pra-peradilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakan hukum di masa akhir. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu semuanya hilang oleh kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun. Yang keempat ada wewenang pra-peradilan. Wewenang pra-peradilan sendiri diatur dalam KUHP, khususnya dalam bab 10 yang mengatur tentang wewenang pengadilan dalam mengadili, khususnya dari pasal 77 sampai pasal 83. Pada bab 12 mengenai ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHP, disebutkan bahwa pra-peradilan hanya merupakan tambahan wewenang yang diberikan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tahap pemeriksaan perkara di pengadilan. Pemeriksaan persiapan diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud tersebut, hakim wajib yang pertama ada memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Yang kedua, dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan,
maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima, dan yang keempat, terhadap putusannya tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. Lalu untuk objek pemeriksaan sidang pra-peradilan yang pertama adalah syarat-syarat sah tidaknya penangkapan yang diatur dalam pasal 16 sampai pasal 19 KUHP. Syarat sahnya penangkapan yaitu yang pertama ada syarat material, yaitu adanya kepentingan penyelidikan atau penyidikan, adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tindak pidana yang diduga dilakukan adalah kejahatan, dalam hal tindak pidana yang dilakukan adalah pelanggaran, maka dapat dilakukan penangkapan jika ia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut, tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Lalu pada syarat formil, dilakukan oleh penyidik atau oleh penyelidik atas perintah dari penyidik, dan dengan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan penangkap segera menyerahkan orang yang ditangkap beserta barang bukti kepada penyidik pembantu atau penyidik yang terdekat. Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan. Dilakukan untuk paling lama 1 hari, pasal 19 ayat 1 KUHP. Sekian review dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.